kalau lu emang tradingnya gede, ya lu sering trading, nggak usah modal lu gede, trading lu gede aja, itu lu bisa minta turun fee. Orang tuh jarang tahu bisa minta turun fee. Kemana? Ke broker? Ke broker yang bisa minta turun Gue fee. baru tahu juga. Ya, ini nggak tahu kan? Iya. Sobat Cuan, apa kabar Sobat Cuan di awal pekan ini? Mudah-mudahan selalu happy, selalu bahagia ya. Selamat datang di podcast Cuap Cuan di pantauan saham paham makin Cuan. Yes, bareng Maria Katarina dan juga Gue Triputra tim riset CNBC Indonesia. kece deh pokoknya ya. Nah Sobat Cuan, ini kan udah mau bentar lagi selesai lah tahun 2022-nya ya, mau ke 2023. Nah Sobat Cuan udah coba lihat atau belum ngecek belum apakah pola investasinya Sobat Cuan udah lumayan baik kah gitu ya, waktu untuk mengakumulasi sudah oke kah gitu, karena kan kita punya yang namanya fee itu ya. Jadi ada banyak gini nih Pot, ada banyak sekali yang cerita atau curhat lah sama gue gitu ya secara personal gitu. Maksudnya dia suka ngomong, gue tuh udah bener belum ya strategi trading gue atau strategi investasi gue, soalnya kadang kalau gue ngambil keputusan untuk misalnya ngejual padahal udah untung tapi kok masih belum ya gitu. Jadi apakah menurut dia Perasaan lu doang kali. Nah itu kan banyak soalnya yang ada perasaan-perasaan untung pas dicabut pas di keluar dari saham itu, kok kayaknya gue nggak nambah nih duit modal gue. Mungkin ini bisa ke tracking karena kan banyak banget yang modal minimalis ya. Jadi makanya ketahuan nih kalau misalnya gue in berapa, kok out kok cuma segini gitu. Nah ini biasanya terjadi kenapa sih kok kayak gitu? Modalnya tergerus-gerus. Biasanya sih menurut gue biasanya cuma psikologis doang. Psikologisnya berasa untung gitu maksudnya. Iya, berasa untung padahal banyak ruginya gitu. Oh gitu. Jadi pentingnya nge-track ini itu yang salah satunya yang tadi Maria bilang itu. Itu teman gue itu fee. Fee-nya paling sebenarnya salah satu, kalau trading biaya paling gede pasti fee-nya gitu. Untuk sekuritas biasanya ya secara umum itu 0,15 beli, 0,25 jual. 0,15 beli, 0,25 jual biasanya. Dikaliin total jumlah lu belanja gitu ya. 0,15%. Jadi total itu satu kali transaksi jual beli itu fee lu 0,4% biasanya ya sekuritas ya. Ya ada beberapa yang di atas itu, tapi mentok-mentok itu setahu gue cuma 0,2, 0,3. Jadi ini udah paling mentok biasanya 0,5% udah. Oke. Gitu. Nah jadi biasanya itu 0,4% gitu. Nah jadi bisa dilihat kalau misalnya 0,4% artinya lu kalau misalnya cuan 0,5% atau 0,6% atau 1% itu tuh udah untung sebenarnya, tapi ya jadi tipis untung lu. Karena lo harus bayar fee jual beli lu. Dan gitu biasanya ya. itu yang kelihatan di online trading lu itu belum dipotong fee. Nah itu jadi orang nih gue udah untung kayaknya gede tapi kok hilang gitu. Karena itu belum dipotong fee. Jadi pemberlakuan pemotongan fee itu kalau di realisasi atau ditarik ke... Iya, kalau dijual baru kalau dipotong fee jual okay. gitu. Jadi kesannya lu baru beli, nanti lu lihat di report lu tuh, oh cuannya misalnya 100.000, jadi 100.000 tuh belum dipotong fee biasanya. Hijau biasanya hijau 100.000, itu tuh belum dipotong fee. Setelah lu jual baru potong fee gitu. Jadi ketika lu jual itu pasti di bawah 100.000 gitu. Jadi pentingnya tuh nge-track hasil penjualan. Nah ini biasanya ada OLT udah nyediain. Kayak Mirai itu, YP itu udah nyediain. Ada, jadi gampang ya langsung iya, track. Jadi yang nominal yang terlihat adalah nominal keuntungan lo yang sebenarnya ya. Mirai itu tuh ada, jadi kalau lihat di trading listnya itu apa PNL-nya itu tuh udah di hasil penjualan, udah hasil. Jadi di atas itu ada yang gross-nya, bawahnya ada net-nya. Kadang-kadang bisa gross-nya hijau, net-nya merah gitu. Jadi ya yang perlu track itu, tapi beberapa OLT masih belum ada. Kayak Mandiri belum ada, ada beberapa Trimgas tau gue masih belum ada. Jadi ada beberapa OLT yang masih belum ada PNL-nya, profit and loss-nya. Jadi lo harus nge-track sendiri gitu. Jadi tergantung lo pakai OLT apa lagi sendiri gitu. Oke. Nah kalau kayak gitu kan biasanya nih para trader atau mungkin yang lakuin trading harian kan, mereka misalnya ngelihat cuma dari misalnya nih beli di harga saham 500 perak. Terus tiba-tiba ada untung 505 gitu, dia mau cabut gitu. Itu menurut lo udah... Itu udah untung biasanya kalau 5 tuh udah untung ya? Iya, karena itu dekat sama ganti fraksi. Jadi kan misalnya ganti fraksi itu kan di 200, 500 itu kan ganti fraksi. Kalau 200 itu kan 199, 198, 199, 200, 202 ganti fraksi. Oke. Kalau 498 juga 498, 500, 505 fraksinya jadi 2 jadi 5 gitu. Biasanya kalau deket-deket dengan fraksi ini, awal-awal fraksi misalnya 500 ke 505 itu
Udah untung. Persennya gede. Oke. Tapi kalau 498 lu jual 500, untung lu tipis. Coba lihat ya ini. Kalau lu beli di 498 lu jual di 500, artinya tuh untung lu cuma 0,4%. 0,4%. Artinya habis semua buat fee. Oh iya, makanya yang untung bayarnya aja maksimal fee jual beli 0,05. Bahkan 0,0401%, bla bla bla. Jadi rugi tipis sebenarnya gitu. Itu kalau misalnya gue jualnya dari 500 ke 505 berarti berapa coba? Itu kalau fee lu 0,4. Kalau fee lu tadi gue bilang 0,5 rugi lu gitu. Kalau selalu beli di 500 lu jual di 505 itu udah untung. Untungnya udah 1% itu 500 505. Oke. 1% udah pasti untung gitu. 1% berarti tapi dipotong juga 0,0 sekian. Jadi 0,05 lah kurang lebih untung lo. Setengahnya 0,6%. 0,6% gitu. Nah, jadi ini sebenarnya ada tips and trick dari gue ya. Taruh. Berarti penting juga untuk memahami ya, karena ternyata ini beneran, ini gue beneran. Jadi biasa orang pengen trading cuan satu tik. Satu tik itu dia. Itu tuh perlu diperhatikan fraksi lu berapa. Biasanya kalau lu nempel lama udah mau ganti fraksi nih, apalagi di fraksi 4.000 atau 5.000 gitu, 5.000 itu kan ganti ya. 4980, 4990 itu fraksinya 10 begitu ke 5.000. Begitu ke 5.000 kan 5.025. Oh ya 25 masuk fraksinya pindah ke 25. Lu beli di 4990, lu jual di 5.000 tuh cuan lu tipis banget. Gitu lu rugi itu pasti 0,3 kalau nggak salah gue lihat. Iya 0,2 malah 0,2%. Ruginya. Untungnya 0,2%, terus di 0,4%. Rugi lu 0,2% berarti. Jadi ya kalau selalu pengen cuan bungkus satu tik itu perlu diperhatiin. Oke. Karena kan kadang ya namanya mereka ngelihat mungkin ada opportunity tipis-tipis gitu, tapi ternyata begitu dihitung lu boncos sebenarnya gitu ya. Untung lu belum seberapa. Nah, tipsnya apa tadi? Tips and trick-nya. Yang pertama kalau lu emang tradingnya gede, ya lu sering trading, nggak usah modal lu gede, trading lu gede aja. Itu lu bisa minta turun fee. Orang tuh jarang tahu bisa minta turun fee. Kemana? Ke broker? Ke broker yang bisa minta turun fee. Gue baru tahu juga. Nah, ini katakan. Iya. Oh iya. Iya. As a personal maksudnya lo menghubungi sekuritas tempat lo berada. Iya. Lu kontak atau sales lu kontak minta turun fee dong gitu. Most likely kalau misalnya portol lu gede, nominalnya gede misalnya, atau trading lu gede, itu pasti fee lu diturunin gitu. Kayak itu tuh kalau lu sekuritas gede ya, lu tuh bisa turun di bawah 0,3 malah. Oh ya? Ya, jadi 0,09. Tapi ada term and condition ya, kan? Tentunya kalau nilai portolnya gede atau bla bla. 0,08 beli, 0,18 jual. Itu kan jadi tinggal 0,26an berarti ya, atau 0,19, 0,09, 0,1an jadi 0,28an. Di bawah 0,3 malah. Gitu. Jadi ya sebenarnya misalnya lu udah main gede ya lu bocorin lah ini yang untuk Mirai ya, karena gua biasanya lihatnya karena biasa retail kan banyak di situ kan. Kalau Mirai itu kalau lu buka normal 0,15 0,25. Kalau lu di atas 100 juta itu 0,13 0,23. Oke. Di atas 100 juta portol lu. Kalau 500 kalau nggak salah gue ya, atau 200 itu bisa turun ke 0,12. Kalau 1M gue inget 0,1 0,2. Malah makin tipis ya. Iya dong. Jadi mendingan lu emang kalau trading lu harus gede sih budget lu ya. Iya. Jadi lu bisa punya dapat privilege doang, maksud gue. Gitu. Iya. Ya, kalau misalnya di atas 1M lu bisa di bawah 0,1 0,2 gitu. Jadi misalnya 0,11 itu kok nggak salah 500 juta ya. 0,11 0,21 itu 500. Kalau udah sampai 1M itu 0,1 0,2. Jadi kalau portol udah 1M lu bisa nego fee ke 0,3%. Oh, iya. Wah. Dan itu sebenarnya emang harus dinego, nggak sales tuh yang untung. Iya sih. Apalagi lo in out-nya dalam sehari mungkin bisa berkali-kali gitu ya. Jadi bisa dibayangin, pantesan aja ada yang ngerasa kayak kok untung gue nggak bertambah gitu ya. Itu tips yang pertama. Ada lagi nggak tips lo? Ya tadi yang gue bilang itu lu harus lihat fraksi lu kalau mau pengen cuan bungkus 1 tik 2 tik. Itu lu harus lihat fraksi. Kalau udah deket-deket ganti fraksi biasanya cuannya jadi makin tipis. 498 ke 500 mending lo tunggu ke 500 sekian gitu lo baru cabut gitu kan. Ya bisa jadi bisa kayak gitu. Tapi biasanya kalau mau break fraksi kan agak berat. Gitu mau break 500 ke 505 biasanya tebalnya minta ampun karena orang pada jual di sana gitu. Jadi ya perhatikan jika ingin trading di yang udah deket-deket ganti fraksi ya. Karena aku selalu trading tipis-tipis doang bisa jadi kagak untung. Nah mendingan sebenarnya kalau yang kayak gitu ngaruh nggak sih harga sahamnya? Jadi kayak misalnya lo main yang saham-saham under cepek malahan jauh lebih nguntungin atau enggak? Iya, ya itu kalau main bawa cepek apalagi kalau jauh dengan fraksinya misalnya 50 jual di 51 itu udah 2% kan berarti ya. Kalau 100 lu jual 101 itu udah 1%. Jadi ya kalau misalnya makin kecil biasanya makin
enak buat ambil cuan di satu tik gitu. Kalau pantesan mahal, ya. Kayak misalnya BBRI itu apalagi harganya nanggung 4.000, 4.000 ya. itu agak susah. Yang 8.000, 9.000, 30.000 kayak BPCA dulu itu juga susah ngambil untung satu tik karena ya satu tiknya jadi tipis untungnya gitu. Pantesan banyak banget yang suka membuat lincah saham-saham yang under cepet. Maksudnya karena ternyata begitu naik satu tik untungnya lumayan sebenarnya compare tuh saham-saham yang memang harganya udah. Apalagi lu main waran, lu sinting lagi satu tik 10%. Waran tuh banyak kan memang di bawah cepet kan? Di bawah 50 malahan 30 belasan. Jadi lu beli di 10 lu jual di 11 udah untung 10%. Nah, kurang happy apa kayak gitu. Tapi sayangnya waran kan nggak bisa dibeli terpisah kan? Emang bisa beli? Oh iya yang belakangnya ada W. Iya. ABCDW gitu. ABCDW gitu. Misalnya lu beli di 10 lu jual di 11 gitu. Tahu deh, mungkin harus ada keahlian khusus tersendiri ya, membacanya. Lebih liar sih, liar, lebih nggak liquid. Jadi ya perlu pertimbangan masuk. Dan lu juga gak bisa masuk gede-gede kalau di waran. Iyalah, lu langsung narik ininya. Kiri kanan ada berapa sih? 50.000 lot. Ya, iya. Nggak tahu, kadang-kadang banyak yang nggak nyampe juga, cuma ribuan lot cuma 10 perak ya. Berapa sih gitu? Kayak gitu sih, sobat cuannya. Ini sebagai ini untuk yang trading aja sih. Ini kalau ini sedikit aja nih buat yang investasi. Kalau misalnya memang dia mau ini untuk ke tracking keuntungan si investor. Misalnya ini ada satu saham harganya udah melambung tinggi, tapi karena strict to the plan sama hitungan waktu, gue pengen keep-nya 5 tahun akhirnya nggak dilepas. Atau gue pengen keep ini 10 tahun akhirnya nggak dilepas gitu. Nah menurut lu cukup sebenarnya wisely nggak sih? Agak membagongkan ya. Lu alasan lu keep 5 tahun apa? Gitu. Ya karena buat plan kan, misalnya kayak ntar 5 tahun lagi gue mau ya investasi. Kalau lu investor ya, lu tuh bukan seharusnya, sebaiknya itu tuh selalu di review 3 bulan sekali review, 3 bulan sekali review. Masih oke nggak? Kalau tiba-tiba company-nya kesangkut korupsi, lu masih hold 5 tahun, kan kagak. Makanya harus di review terus, update terus. Ada apa company-nya, ada apa. Jadi update terus. Ketika memang udah oh ini nggak bener, oh ini tidak, harganya loncat gara-gara ada isu nggak jelas, terus kayak udah kemahalan menurut gua, ya udah silakan jual gitu. Jadi jangan stick sama time frame lu aja. Time frame tuh cuman kayak acuan doang gitu. Dalam time frame sebenarnya lo masih bisa masuk ke saham yang lain gitu ya untuk ngejar time frame bisa jual dulu, atau lu tungguin di bawah, atau lu cari tempat lain, macam-macam gitu. Kayak gitu sih Sobat Cuan. Kenapa kok gue tertarik membahas ini? Karena memang banyak banget yang cerita bahwa udah lama trading, tapi untungnya nggak maksimal gitu. Tapi ada ternyata yang mungkin lo miss gitu dari cara lo trading harian atau mungkin investasi. Alasannya kalau karena trading lu nggak untung sebenarnya satu. Apaan? Karena mayoritas trader rugi. Mayoritas rugi. Back to the theory ya, kayak. Iya. Apa bukan teori sih, back to the fact ya. Statistiknya seperti itu. Mayoritasnya rugi kok. Ini kalau lu masuk lu rugi nggak usah kaget. Karena lo sama dengan yang lain. Iya. Karena kalau lo untung berarti lo yang termasuk yang hebat ya. Karena kayak lu mandi basah gitu. Ya udah pasti basah. Iya, most likely basah gitu. Kecuali lu pakai jas hujan atau apa gitu. Ya. Tapi most likely orang yang mandi basah kenanya gitu. Not, kalau gitu lo harus trading pakai jas hujan. Iya. Artinya harus ada banyak banget faktor pengaman. Orang tuh suka bilang trading semua orang bisa trading, semua orang belum tentu orang cocok gitu. Ada yang nggak cocok. Mungkin jiwanya jiwa greedy atau apa gitu. Jiwa greedy dan jiwa takut sama-sama nggak cocok juga ya buat trading. Memang bisa dilatih, tapi memang seperti gue bilang nggak semua orang cocok gitu. Jadi lo harus cocok-cocokan juga gitu. Kayak nyari jodoh ya. Iya. Semoga cepat dapat jodoh. Thank you so much Juan udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa dengerin kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita juga di cuap_cuan ya. Dan podcast kita hari ini tayang juga di CNBC Indonesia TV. Thank you Sobat Cuan. Bye.